Sejarah Desa Purwodadi. Pada zaman dahulu, Desa Purwodadi sebenarnya adalah sebuah hutan, dan didirikanlah sebuah pemukiman penduduk hingga berdiri sebuah Kadipaten Purwodadi yang megah pada saat itu, dengan bangunan kabupaten yang luasnya kurang lebih sekitar 4 hektar. Berdirinya Kadipaten ini menunjukkan bahwa Purwodadi pada waktu itu memiliki peran penting terhadap Kabupaten Magetan pada masa Perang Diponegoro berlangsung. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Batur sedulur sekampung, Desa Purwodadi merupakan sebuah desa yang terletak di perbatasan Kecamatan Barat dan Kecamatan Karangrejo dan memiliki letak lapangan yang sangat strategis yang dahulunya ini adalah sebuah alun-alun kota dan dijadikan pasar pon pada saat Kadipaten Purwodadi masih aktif. Semenjak kedatangan para priyayi dari Puro Mangkunegaran yang bernama Raden Ahmad, daerah hutan tersebut dirubahnya menjadi sebuah pemukiman penduduk pada hari Senin Kliwon bulan Maulud. Beliau adalah seorang bangsawan dari Praja Mangkunegaran yang kalah perang dengan Kompeni Belanda, karena pada saat itu daerah Jawa Tengah telah menjadi daerah yang rawan serangan Kompeni Belanda. Raden Ahmad mendapat saran dari Adipati Semarang untuk pergi ke daerah Gunung Lawu sebelah timur. Akhirnya beliau dan para pengikutnya menerima masukan tersebut dan pergi ke arah Gunung Lawu ditemani dengan Raden Arya Damar, putra dari Adipati Semarang. Setelah sampai di sekitaran Gunung Lawu sebelah timur, Raden Arya Damar memberi saran kepada Raden Ahmad untuk berhenti dan mendirikan sebuah pemukiman di daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pemukiman semakin hari semakin ramai dan kedatangan rombongan bangsawan dari Yogyakarta dan meminta izin mendirikan sebuah benteng pertahanan untuk dijadikan kadipaten pada waktu Perang Diponegoro berlangsung di daerah ini. Sekitar tahun 1825, Perang Jawa 1825 sampai 30 adalah garis batas dalam sejarah Jawa dan Indonesia umumnya antara tatanan lama Jawa dan zaman modern. Itulah masa di mana untuk pertama kali sebuah pemerintahan kolonial Eropa menghadapi pemberontakan sosial yang berkobar di sebagian besar Pulau Jawa. Hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur serta banyak daerah lain di sepanjang pantai utara terkena dampak pergolakan itu. 2 juta orang, yang artinya sepertiga dari penduduk Jawa, terpapar oleh kerusakan perang. 1/4 dari seluruh lahan pertanian yang ada rusak, dan jumlah penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 orang. Bangsawan tersebut adalah anak dari Pangeran Diponegoro yang mendapatkan tugas dari ayahnya untuk mengikuti perang dan memperkuat daerah Bumi Mataram agar terbebas dari penjajah Belanda dengan mendirikan benteng pertahanan dan kadipaten. Anak kedua Pangeran Diponegoro yang datang menemui Raden Ahmad bernama R.M. Dipokusumo atau R.M. Dipoatmojo atau Pangeran Abdul Aziz. Beliau datang atas perintah dari ayahnya, Pangeran Diponegoro, yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Sultan Erut Cokro, dan ditemani oleh para pengikutnya. Sebagai seorang pendiri dari Kadipaten Purwodadi atas perintah dari Pangeran Diponegoro, beliau diangkat sebagai adipati resmi dan mempersiapkan prajurit-prajurit perang untuk melawan penjajah. R.M. Dipokusumo menjabat adipati tidak terlalu lama. Ini dikarenakan tugas beliau untuk melanjutkan amanah dari ayahnya
dalam melawan penjajahan Belanda di daerah lain. Kemudian beliau menunjuk Raden Ngabei Mangunegoro sebagai adipati sekaligus panglima perang di daerah ini. Namun takdir berkata lain, di mana Raden Ngabei Mangunegoro akhirnya gugur dalam medan pertempuran di daerah Bagi. Akhirnya posisi panglima perang digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Ngabei Mangun Prawiro, sekaligus sebagai adipati di Kadipaten Purwodadi. Setelah perjanjian Sepre pada masa kepemimpinannya, penjajah Belanda berhasil menguasai Magetan dan membaginya sistem pemerintahan di Magetan menjadi 7 daerah kekuasaan oleh Belanda, yang diputuskan dalam pertemuan semua bupati sewilayah mancanegara wetan pada 3–4 Juli 1830 di Desa Sepre, Kabupaten Ngawi, yang mengharuskan Kadipaten Purwodadi untuk tunduk kepada pemerintah Belanda bersama dengan 7 kadipaten lainnya di Magetan. Pangeran Dipokusumo adalah anak kedua dari BPH Diponegoro atau Pangeran Diponegoro, BRM Mustahar atau RM Ontowiryo, atau Sultan Abdul Hamid Urucokro Sayyidin Panantagama Khalifatur Rasulullah ing Tanah Jawa dari istri pertamanya, Raden Airetno Madubrongto, yang merupakan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan, ulama terkemuka dari desa Dadapan dekat Tempel Sleman, daerah Yogyakarta. Kadipaten tersebut diberi nama Kadipaten Purwodadi dikarenakan nama Purwodadi berasal dari kata Purwo yang berarti wiwitan dan dadi yang berarti dumadi, dengan maksud awal berdirinya sebuah kadipaten. Purwodadi sebagai kota Kabupaten Grobogan mempunyai arti, yaitu Purwo, berarti permulaan, atau dalam bahasa Jawanya adalah kawitan. Dadi artinya jadi, dalam bahasa Jawanya adalah dumadi. Jadi yang mula-mula jadi, purwaning dumadi, sangkan paraning dumadi. Hal ini dikaitkan dengan cerita Aji Saka dengan carakan Jawanya yang mengandung ajaran filsafat hidup dan kehidupan manusia, manunggaling kaula Gusti, dari sejak asal mula manusia di dunia ini. Sedangkan asal mula daerah itu disebut Grobogan menurut cerita tutur yang beredar di daerah Grobogan. Suatu ketika, pasukan Demak di bawah pimpinan Sunan Ngundung dan Sunan Kudus menyerbu ke pusat kerajaan Mojopahit. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Demak memperoleh kemenangan gemilang. Runtuhlah kerajaan Mojopahit. Ketika Sunan Ngundung memasuki istana, dia menemukan banyak pusaka Mojopahit yang ditinggalkan. Benda-benda itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sebuah gerobak, kemudian dibawa sebagai barang boyongan ke Demak. Di dalam perjalanan kembali ke Demak, gerobak tersebut tertinggal di suatu tempat karena suatu sebab. Tempat itu kemudian disebut Grobogan. Dengan demikian, menurut cerita tersebut, gerobak berarti tempat menyimpan senjata atau barang pusaka. Peristiwa tersebut sangat mengesankan hati Sunan Ngundung. Sebagai kenangan, maka tempat tersebut diberi nama Grobogan, yaitu tempat gerobak. Batur sedulur sekampung, demikian asal-usul nama Purwodadi Grobogan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.